Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, Kemegahan-Mu ya Tuhan, kemegahan Raja dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Layak disembah, Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, layak disembah, layak disembah, Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku besar Kau besar Tuhan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, mari sama-sama kita bangkit berdiri. kemegahan Raja Dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, bumi pun bersuka,
pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Oh besar, besar Allahku, nyanyikan besar. Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, besar, Engkau besar Tuhan. besar Allahku, nyanyikan besar. Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, Mari kita katakan, layak disembah Kau Raja kami. layak disembah. Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Layak, layak disembah. Layak disembah. Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Mari angkat tanganmu menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkuasa di dalam hidup kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan. Layak Kau disembah, layak disembah layak disembah. Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Layak disembah, Layak disembah. haleluya. Kau Raja segala raja.
terima kasih buat kebaikan di dalam hidup kami. Kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kita katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersuka cita karena kasih Tuhan. Amin saudara. Kita katakan Dia baik. Amin. Haleluya. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Katakan bersama-sama. Ya Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Ya Tuhan sanggup mengubah rataku ini jadi tarian indah bagimu. Haleluya. Tuhanku hebat. Tuhanku dahsyat, Amin. Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Ya Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Ya Tuhan sanggup mengubah rataku ini jadi tarian indah bagimu. Rataku ini jadi tarian indah bagimu. Rataku ini jadi tarian indah bagimu. Haleluya. Haleluya. Saat ini firman Tuhan akan ditaburkan dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap hari, kalau kita masih bernafas, semua berkat kemurahan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersama. Dekat aku jalan bawa hidupku padamu, masuk
pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku, pegang tanganku. Aku rindu tinggal dalam hati-Mu. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang, Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa. Perlukan kasih-Mu, Bapa. Jalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Kami perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Setiap kami ada di hadapan-Mu Tuhan, dengan segala keberadaan hidup kami, Engkau mengenal setiap pribadi lepas pribadi saat ini. Engkau tahu setiap ketidakberdayaan kami Tuhan. Orang-orang di sekitar kami tidak mengerti. Tapi Engkau Bapa yang baik bagi kami. Dan Engkau mau tahu, Engkau mengerti apa yang kami rasakan saat ini Tuhan. Kami mau berkata kepadamu, kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan, pegang tangan kami. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan umat-Mu saat ini Tuhan.
Engkau datangi satu persatu setiap anak-anak-Mu dalam ketidakberdayaan mereka Tuhan. Mari Engkau pegang setiap tangan kami, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu, tangan yang memulihkan, tangan yang menyembuhkan, tangan yang mengangkat, tangan yang membeban, menjamah setiap kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekerja dengan kuasa-Mu, menjamah, memulihkan di dalam nama Yesus. Bekerja Tuhan, ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Mari Tuhan, teguhkan iman setiap kami umat-Mu, sehingga ketika kami melewati badai sekalipun, kami percaya bahwa tangan-Mu ada untuk kami. Engkau selalu bersama kami dan memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu yang sebentar yang akan ditaburkan kepada kami Tuhan, buat kami mengerti. Ini hati kami Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah kami. Tuhan, ini hati kami. Biarlah hati yang gembur, hati yang subur, kami persiapkan untuk taburan firman-Mu, sehingga firman-Mu bertumbuh subur untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, melayakkan hamba-Mu. Biarlah hamba layak menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, sama-sama kita akan melihat firman Tuhan saat ini. Saudaraku, kita akan lihat dan kita buka bersama di dalam Matius pasal yang ke-25. Kita akan baca ayat ini. Saudara, sama-sama bangkit berdiri, kita baca ayat ini dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13 ya. Kita baca kembali firman Tuhan ini. Memang firman Tuhan ini sudah beberapa kali disampaikan, tapi pada malam hari ini kembali kita belajar tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ya. Matius 25 ayat 1 sampai 13, 23. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup.
Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya saudara, kita akan belajar saat ini tentang bijaksana di akhir zaman. Ya, bijaksana di akhir zaman. Ayat per ayat, saya rindu saudara menyimak baik-baik dari Matius yang kita baca ini, ayat per ayat. Pada ayat yang pertama dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 1 ini berkaitan dengan pasal 24. Kalau saudara lihat pasal 24 di Alkitab saudara, di bagian atasnya di situ dikatakan khotbah tentang akhir zaman. Pasal 24 sampai 25. Itu tentang khotbah tentang akhir zaman. Nah, siapa yang berkhotbah? Yesus. Ya, jadi Yesus sendiri yang berkhotbah tentang akhir zaman. Sehingga pada pasal 25 ayat pertama dikatakan pada waktu itu. Waktu apa? Akhir zaman. Pada waktu itu atau pada waktu akhir zaman, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya. Ayatnya yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara perhatikan, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Mengapa Yesus memakai kata itu? Yesus memakai kata bodoh dan bijaksana. Dan kalau kita melihat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, hal kerajaan surga berarti Yesus sedang berkata-kata, Yesus sedang menyampaikan kepada orang-orang yang sudah mengerti tentang kerajaan surga. Bukan orang yang buta sama sekali tentang kerajaan surga. Tetapi Yesus sedang berkata-kata kepada orang-orang yang sudah tahu tentang kerajaan surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita melihat di sini ada kata bodoh dan bijaksana. Saudara, kalau kata bodoh, kita akan melihat dalam bahasa Yunani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa Yunani dikatakan moros, ya, bodoh. Akar katanya kita lihat di situ moros. Artinya konyol. Arti lainnya tidak saleh dan tidak bertuhan. Ini kata bodoh di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang kedua. Jadi Tuhan sedang berkata di sini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan di akhir zaman kok 5 bodoh, 5 bijaksana. Bukan hanya 1 yang bodoh dan 9 bijaksana. Tetapi dikatakan 5 bodoh dan 5 bijaksana. Di sini kita akan melihat bahwa sebenarnya di dalam kekristenan anak-anak Tuhan yang sudah mengerti tentang kerajaan Allah, tetapi masih banyak yang tidak menjadikan Tuhan itu Tuhan dalam hidup mereka. Kita akan melihat apa itu kata bijaksana. Kalau tadi bodoh dikatakan konyol, ya, sesuatu yang sebenarnya
tidak pantas dilakukan tetapi dilakukan. Dan arti lainnya dikatakan tidak saleh atau tidak bertuhan. Sedangkan bijaksana di dalam pengertian aslinya yaitu phronemos. Phronemos ini artinya cara berpikir yang sehat atau dikatakan juga berhati-hati. Kita akan melihat di sini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus mengangkat dua kata ini yaitu bodoh dan bijaksana. Dengan jumlah yang sama, 5. Nah, kenapa sampai terjadi seperti ini? Kenapa Yesus mau mengumpamakan atau mau mengangkat ini? Karena ternyata memang begitu banyak anak-anak Tuhan yang sudah tahu tentang kerajaan Allah, yang sudah tahu tentang Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Tetapi mereka tidak mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga dikatakan masuk di dalam kelompok bodoh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa sampai yang 5 ini dikatakan bodoh? Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Minyak dalam pasal 25, Matius pasal 25 ayatnya yang ketiga ini, minyak di sini adalah minyak zaitun. Minyak zaitun ini adalah bahan bakar lampu. Minyak zaitun ini juga dipakai orang-orang saat itu untuk menyembuhkan sakit penyakit. Minyak zaitun ini juga adalah tergolong barang dagangan yang netral untuk dijual. Berarti setiap orang itu punya minyak seharusnya. Karena itu mudah didapati dan barang netral untuk dijual. Sehingga setiap orang diharuskan punya minyak. Harus ada minyak seharusnya. Karena saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini sangat mudah didapatkan. Menjadi bahan bakar lampu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya mereka punya dong di rumah ada bahan bakar ini. Tetapi ketika pergi menyongsong mempelai, mereka tidak membawa cadangan minyak. Ini fatal, saudara. Kenapa? Karena mereka menempatkan minyak itu sebagai barang yang murah didapat. Kadangkala kita sebagai anak-anak Tuhan seperti itu. Saudara, karena apa? Kita merasa bahwa anugerah keselamatan itu sudah Tuhan kerjakan. Yesus sudah mati di atas kayu salib buat saya dan saudara. Buat kita semua yang berkata bahwa saya percaya Yesus. Mungkin dalam KTP-nya Kristen. Tetapi apakah kita masuk di dalam kelompok 5 bijak? Jangan sampai kita masuk dalam kelompok 5 yang bodoh. Karena apa? Meremehkan sesuatu yang rohani. Karena dipikir mudah didapat. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terkadang kan seperti itu. Tetapi coba sesuatu yang berharga menurut saudara, itu sangat berharga dan sulit saudara dapatkan. Pasti saudara
taruh di tempat, di dalam lemari, di paling dalam, ditutup, dikunci, dan lain sebagainya. Sepertinya itu sesuatu yang sangat penting. Bisa-bisa kalau saudara pergi kemana ke tempat jauh, saudara bisa bawa itu. Karena takut dicuri orang. Atau saudara langsung simpan ya di bank sebagai barang yang berharga. Tetapi ini minyak karena begitu mudah didapati, ini merupakan barang dagangan netral yang semua orang bisa berdagang, beli, bisa, semua itu bisa. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dientengno. Ya, Allah ke gereja. Nantilah. Allah baca firman. Ada yang lebih penting yang bisa membuat kita untung banyak. Padahal itu salah satu kita mengisi minyak cadangan. Ya. Itu adalah salah satu cara kita mengisi minyak cadangan dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi karena begitu mudah didapatkan, kita anggap enteng. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan berarti satu hari 24 jam baca firman terus. Bukan berarti 24 jam doa terus. Ya, tidak seperti itu. Saudara punya cara tersendirilah dengan Tuhan. Gak harus berada di satu tempat, ya. Saudara mungkin bisa berada di mana di tempat kerjaan saudara. Saudara kontak dengan Tuhan dan itu rutin saudara lakukan. Gak harus haleluya menyembah dia, haleluya. Saudara kalau ada di mobil atau ada di tempat kerjaan saudara, saudara kayak gitu langsung ini ngapain ini? Mungkin dibilangin gitu saudara, gak perlu. Ya tidak harus seperti itu. Ya. Tapi saudara punya 5 menit, 10 menit, 15 menit tapi rutin dengan Tuhan. Isi terus. Isi terus. Ya. Kalau belum mampu setengah jam, 10 menit. Saudara bisa banyak hal berikan untuk Tuhan. Pikiranmu. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya. Saat engkau nyetir mobil, gunakan itu. Bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Banyak hal. Di sela-sela waktu kerjaan, engkau istirahat mungkin. Bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Ketemu Tuhan. Ya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Jangan sampai 5 gadis bodoh ini itu membuat kita masuk di dalam kelompok itu. Saudara, mengapa 5 gadis bodoh ini tidak memiliki minyak cadangan? Karena meremehkan. Ya, meremehkan. Karena terkadang barang yang bisa dimiliki oleh semua orang dianggap barang murahan. Ya. Kita kan masih bisa berdoa ke gereja, kita masih bisa melakukan banyak hal dengan Tuhan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, jemaat Tuhan. Ya, jemaat Tuhan di tempat ini.
setia kepada Tuhan. Dan saudara tahu, ketulusan saudara tercatat di buku kehidupan. Ya. Apapun yang saudara lakukan, luput dari hamba Tuhan, luput dari sesama, tetapi semuanya tercatat. Ketika engkau menghargai itu tercatat. Engkau lakukan dengan suatu hati, sikap hati, berkata bahwa Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu buat saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kan kita berkata bahwa kan Tuhan sudah selamatkan saya. Tapi dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mari kerjakan. Kerjakan bagaimana? Apa yang mau dikerjakan? Membangun imanmu. Saudara percaya deh, saudara percaya. Ketika saudara baca firman, ya, saudara baca firman. Mungkin firman itu sudah berkali-kali saudara baca. Tapi karena firman ini firman yang hidup, akan muncul satu pengertian yang baru dalam hidup saudara. Karena dia adalah firman yang hidup. Dan ketika engkau dalam kelemahan, percaya firman ini akan menguatkan engkau. Apa yang harus dikerjakan? Hubunganmu dengan Tuhan. Berbincang-bincang di dalam doa. Engkau di mobil, saya katakan mungkin perjalanan dari sini ya ke Surabaya itu jauh, saudara bisa ngomong banyak dengan Tuhan. Bercerita banyak dengan Tuhan. Bahwa hal-hal dahsyat aku alami Tuhan. Itu karena Engkau Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tanya dalam diri kita. Ya, tanyakan dalam diri kita. Karena Yesus tidak berkata 5 jahat dan 5 baik. Tapi Yesus berkata 5 bodoh dan 5 bijaksana. Yesus tidak berkata 5 jahat yang belum mengenal Tuhan, yang masih hidup jauh atau tidak pernah sama sekali mengenal siapa itu Yesus. Tetapi ini adalah orang-orang yang sudah mengenal siapa dia, siapa Yesus. Dia yang sudah mati untuk saya dan saudara. Tetapi dikatakan masuk di dalam golongan yang bodoh. Tanya kepada diri saya dan saudara, kita tergolong yang mana? Tapi saya percaya umat Tuhan di tempat ini, saudara kita adalah orang-orang yang bijaksana. Yang mau mengisi hidup dengan hal-hal yang rohani. Terus diisi, terus diisi. Amin. Terus diisi. Sehingga teruji di waktu akhir nanti. Karena semua pasti teruji di waktu akhir nanti. Lawan kebodohan. Dengan hal apa kita lawan kebodohan? Filipi 4 ayat 8, coba kita baca ayat ini. Saudara, kebodohan di sini bukan berarti nggak tahu baca, nggak tahu matematika, ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kembali ke akar kata tadi, ya bodoh yang Yesus ucapkan di dalam Matius 25 ayatnya yang kedua, bodoh di situ adalah moros, ya. Tidak saleh, ya, tidak bertuhan, tidak menjadikan Tuhan itu Tuhan. Nah, kita lihat dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, dikatakan semua yang benar. Jadi segala sesuatu yang tidak masuk dalam kebenaran, gak usah kita pusing. Ya, gak usah kita masuki di dalam pikiran kita. Segala sesuatu saudaraku yang kotor, yang tidak mulia, jangan masukin dalam hidup kita. Semua kecurangan-kecurangan yang terjadi di sekitar kita. Mungkin orang mencurangi kita pun gak usah masukin dalam pikiran kita, saudara. Ada pembela kita yang agung. Amin. Dia bela kita, pasti itu. Jadi jangan masukin dalam pikiran kita. Segala hal, dosa-dosa, semua yang tidak suci, jangan masukin di dalam pikiran kita. Nanti kita mengawali hari kita, isi hari-hari kita dengan keluhan-keluhan, dengan amarah tentang masalah orang lain. Gak perlu. Ya, gak perlu. Dikatakan di sini semua yang manis. Aduh, hidup ini sudah pahit, saudara. Ya, hidup ini begitu banyak di sekitar kita yang pahit. Tetapi masih ada yang manis, yaitu Yesus. Menyediakan segala sesuatu, jalan keluar, hal-hal yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu jangan tambahin yang pahit-pahit, yang bukan bagian kita, jangan ditimbun di dalam pikiran, dalam hati kita. Jadi pahit hidup ini nanti. Apalagi dikatakan semua yang sedap didengar. Jadi yang tidak sedap didengar, yang membuat hati kita mangkel, ya. Kalau misalnya ada yang mau cerita kepada saudara, aku loh punya cerita, itu loh, waduh jahat orangnya begini. Aduh maaf, ya, saya nggak mau dengar yang jahat-jahat, ya, saya nggak mau dengar. Saya mau yang manis-manis aja biar hidupku ini jadi manis. Ya, jadi gak usah wes. Terus ada lagi dikatakan yang patut dipuji. Ya, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Yang menjatuhkan orang, yang tidak memuji orang, ya, yang selalu menjelek-jelekkan orang. Kita nggak usah pikirkan itu, ya. Nanti terhalang, saudara. Oleh sebab itu mari isi hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana di zaman akhir. Jangan meremehkan hal-hal rohani, karena itu adalah proses pengisian minyak, ya, proses pengisian minyak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akibat dari ayat 2 tadi, saudara bisa lihat di ayat 12. Akibat dari ayat 2 itu ada di ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara bisa baca, saudara di dalam Amos. Saudara bisa lihat di dalam Amos pasal yang ke-5. Iya. Coba saudara lihat tentang hari Tuhan. Dapat Amos 5 ayatnya mulai dari ayat 18, coba saudara lihat.
Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam, kabut, dan tidak bercahaya? Saudara, ini berbicara bagaimana situasi yang terjadi di saat hari Tuhan. Sepertinya mengerikan. Segala sesuatu yang sepertinya tidak mau dilihat. Segala sesuatu yang dihindari. Segala sesuatu yang jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi. Karena apa? Ada hal lagi yang dahsyat terjadi. Saudaraku, saudara lihat kembali. Di dalam Amos, masih dalam Amos. Coba saudara lihat dalam Amos pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-11 dan 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan. Dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Dan menjelajah dari utara ke timur. Untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatnya. Saudara, aku tidak mengenal engkau. Ya, jangan sampai dikatakan seperti itu kepada saya dan saudara. Aku tidak mengenal engkau. Isi terus hidup kita ini sebagai minyak cadangan menyongsong kedatangan Tuhan. Sehingga kita menjadi bijaksana di akhir zaman. Amin. Kami tidak ingin menjadi bagian atau masuk dalam kelompok 5 gadis yang bodoh, Tuhan. Buat kami mengerti, terus buat kami mengerti. Tuhan, tolong kami agar kami menjadi umat Tuhan yang masuk dalam kelompok 5 gadis yang bijak. Ampuni kami Tuhan jika kami melewati hari ini, hari-hari yang kami lewati, kami tidak menjadikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau hal-hal rohani yang lewat dalam hidup kami, kami biarkan lewat dengan percuma. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Biarkan Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, isilah Tuhan hidup kami dengan minyak yang Engkau kehendaki ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Buat kami bijaksana di zaman akhir ini Tuhan. Kami tidak mau dibodohi oleh hal-hal dunia yang merampas waktu kami. Tapi biarlah kami terus siapkan hati kami, waktu kami yang terbaik untuk terus mengisi manusia roh kami. Terima kasih Tuhan. Mari Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi
dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. ya Allah Roh Kudus, sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus. Buat kami mengerti ya Tuhan, buat kami mengerti bagaimana kami hidup bijaksana di akhir zaman ini Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah Tuhan, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, Yesus, kami sanjung Engkau Tuhan, amin. kami sembah Engkau. Haleluya. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami tidak ingin menjadi Tuhan seperti gadis yang bodoh Tuhan, yang bertuhan tapi tidak percaya kepada Tuhan. Kami mau menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana ya Tuhan. Amin Tuhan. Mampukan kami Tuhan, Yes, Lord. bawa kami untuk terus masuk di dalam hadirat. Ini setiap kami Tuhan, mari bantu kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat semuanya. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Saat ini hamba berdoa secara khusus buat umat-umat Tuhan. Mungkin ada yang datang Tuhan dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada yang datang dengan berbeban berat. Tuhan sendiri yang menyatakan kuasa. Tuhan berikan pertolongan, perlindungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan dengan saudara-saudara kami mungkin yang tidak sempat hadir. Yang sakit atau apapun itu juga Tuhan sendiri yang berkuasa dalam kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Untuk anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Sekali lagi berkati anak-anak-Mu. Berkati umat-umat Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, Tuhan memberkati. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah sukacita Allah mengalir setiap hari. Sekali lagi Tuhan berkati umat-Mu. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu. Berkati pekerjaan umat-umat Tuhan. Di dalam